Ada pertanyaan kayak gini, apakah kalau kita itu trading selalu menggunakan sinyal bisa profit konsisten? Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini saya mau bahas mengenai sinyal trading nih, ya. Ngomong-ngomong soal sinyal trading, apakah teman-teman pernah menggunakan sinyal trading atau malah ketergantungan dengan sinyal trading, ya? Jadi gini, sinyal trading itu memang fungsinya adalah untuk mempermudah kita, ya, dalam melakukan transaksi di trading forex. Misalnya nih, kita itu nggak bisa analisa sendiri. Misalnya kita nggak bisa analisa, ya. Misalnya pas market, contohnya market seperti ini, ya, di XAU USD, ya, teman-teman nggak punya ide untuk melakukan analisa yang seperti apa. Nanti pergerakan dari kedepannya itu bakalan seperti apa. Nah, ketika teman-teman mentok seperti ini, ya, itu artinya dibutuhkan sinyal. Sinyal ini dijadikan sebagai ide untuk melakukan analisa ke depannya. Jadi ketika teman-teman lihat sinyal itu, teman-teman kemudian mendapatkan ide, ya. Oh, ya, berarti saya harus analisa seperti ini, dan seperti ini. Dan akhirnya ketemu dengan nanti harusnya saya akan entry posisi di area sini dan area sini gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan sinyal, ya. Tapi sinyal di luar sana itu ada cukup banyak sekali yang bentuknya itu langsung bisa entry posisi pada angka sekian, misalnya di XAU USD di 1870.00 entry posisi sell gitu, ya. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian ada juga sinyal yang bentuknya itu secara otomatis, ya, sinyal yang bentuknya otomatis. Jadi ada sebuah software yang kemudian terhubung dengan akun trading Anda secara langsung, ya. Di akun trading itu ketika sinyal yang ada di servernya muncul, ya, otomatis di akun trading kita langsung terentry posisi sendiri, ya. Ini hampir mirip-mirip kayak kita ikut copy trading kayak gitu, ya. Itu contohnya. Nah, sebenarnya pemanfaatan sinyal, ya, manfaat dari sinyal itu cukup banyak banget, ya. Bisa membantu kita dalam kalau kita misalnya sudah mentok tadi, ya. Tetapi di samping itu juga ada pertanyaan kayak gini, apakah kalau kita itu trading selalu menggunakan sinyal bisa profit konsisten? Nah, ini sesuai dengan judul dari video kali ini, ya. Jadi akan kita bahas. Ketika kita trading, baik itu menggunakan sinyal ataupun tidak, sebenarnya semua keputusan itu harus dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Investasi pun juga sama, ya. Baik kita dapat data dari luar ataupun kita cari-cari data sendiri, otomatis yang menentukan keputusan, ya, yang memutuskan untuk berinvestasi atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kita nggak boleh ketika menerima informasi, menerima sinyal, itu langsung ditelan mentah-mentah, kita ikuti sinyal tersebut. Di Gain Hunter itu juga ada sinyal trading. Dan di Gain Hunter juga disarankan untuk tidak langsung menelan mentah-mentah sinyalnya, ya. Teman-teman harus pelajari dulu, harus lihat dulu. Misalnya teman-teman lihat di sinyal GBP USD nih, ya. Jangan langsung ambil, ya. Misalnya ada, ini kebetulan di telegramnya dari Gain Hunter itu ada sinyal untuk sell limit di area 1.2062 sampai 1.2082 untuk GBP USD, ya. Nah, ketika dapat sinyal kayak gini itu jangan langsung entry posisi di dua angka itu gitu. Teman-teman harus lihat dulu dari marketnya itu kayak gimana, ya. Misalnya ini di GBP USD, ya. Ini sell limitnya di 12062 dan 12062, ya. Kita buat garis dulu, jangan langsung kita entry posisi, ya. Kita buat garis dulu di 12. Ini sell limit, ya. Berarti entry posisinya 606. Wah, berarti naik sampai atas sini 62 sini, dan 82 itu ada di atas 82. Nah, ada di area ini. Ini warnanya kurang jelas. Nah, oke. Pakai warna putih aja. Nah, ini
Artinya market itu nanti kemungkinan setelah sampai atas sini itu bakalan turun. Nah, kenapa kok bisa turun? Teman-teman juga harus cari tahu alasannya ya. Jadi jangan asal teman-teman itu pakai sinyal ini secara mentah-mentah seperti itu ya. Cari tahu alasannya kenapa kok sinyalnya itu pakai areanya di sini. Oh, ternyata di sini itu ada area supply and demand-nya ya. Jadi makanya sinyalnya itu pakai pola pembalikan arah di sini. Terus teman-teman juga bisa menggunakan teori yang lainnya ya. Oh, ternyata kalau menurut dari pergerakan harga yang biasanya terjadi di pasar itu ketika terjadi penurunan harga bakalan bouncing lagi balik ke atas ya, dan dia akan mengejar setengah atau bahkan bisa melebihi penurunan sebelumnya ya. Artinya dia bisa melebihi puncak ini juga ya, atau hanya setengahnya seperti itu. Oh, ternyata di sini itu muncul double bottom. Nah, makanya bisa bikin GBP USD ini bakalan kembali naik lagi. Kayak gitu ya. Terus teman-teman juga bisa bandingkan dengan pair yang lain ya, kayak gitu. Jadi jangan hanya asal menelan informasi itu secara mentah-mentah. Sinyal itu hanya digunakan sebagai alat bantu saja. Ini salah satu contoh yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman mengikuti sinyal dari Gain Hunter ya, ataupun sinyal di luar sana. Karena banyak sekali pengalaman yang terjadi di luar sana ya. Orang yang trading kemudian menggunakan sinyal, terus gonta-ganti sinyal ya, nggak cocok dengan sinyal ini, pindah ke sinyal satunya lagi. Nggak cocok lagi, pindah lagi ke sinyal yang satunya lagi. Itu karena mereka tidak bisa menempatkan sinyal itu dengan benar. Saya ketika dulu berlangganan sinyal dengan orang lain gitu ya, terus saya perhatikan dari sinyal tersebut, oh ternyata maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi kita harus bisa membaca dulu, kita harus bisa menganalisa terlebih dahulu, baru kita menggunakan sinyal yang disuguhkan itu ya. Jadi jangan langsung teman-teman itu nelan mentah-mentah gitu saja ya. Terus ini ada contohnya lagi, sell break di 1.1902. Sell break itu artinya sell ketika marketnya itu break ya. Jadi bahasa dari sinyal itu juga macam-macam, teman-teman harus pahami juga ya. Sell break di 1.1900. Oke, di sini. Nah, terus kemudian oh ya benar. Nah, sell break di sini. Kenapa kok sell breaknya di sini? Alasannya adalah area ini, area yang dijadikan sinyal ini itu adalah area support yang kuat ya. Terbukti dari bentuk candlestick yang dia mantul di area sini, kemudian mantul lagi di area sini. Jadi ada dua lembah ya, double bottom di sini yang terbentuk. Kalau double bottomnya terusak oleh market ya, maka otomatis harganya itu bakalan semakin turun ke bawah gitu. Dan teman-teman juga harus pelajari juga ya mengenai pola dari double bottom itu sendiri, ciri-ciri dari pola double bottom itu sendiri. Kalau misalnya ini kita bicara double bottom di sini ya, ini ada double bottom. Kalau misalnya market itu dia tembus di sini, ini kan sudah jadi garis neckline-nya, garis lehernya. Tembus di sini, dia naiknya itu bisa sepanjang ini, dari puncak ini sampai sini ya. Targetnya itu ada di situ. Makanya kita membuat target sell limit di sini karena takut nanti kalau marketnya itu bisa naik sampai sini ya. Karena memang marketnya itu bisa naik sampai atas sini ya. Jadi kenapa kita nggak opennya itu di puncak atas ini sekalian ya. Karena nanti takutnya marketnya cuman nyentuh area ini, karena ini memang ada area supply and demand-nya berdasarkan di sini ya. Jadi ketika market masuk di area ini, di area 1.206 ini sampai 1.208 ini, dia bakalan koreksi dan bakalan balik. Untuk targetnya saja itu cuman ada di 1205. Berarti kan targetnya tidak begitu jauh ya. Artinya di sini bakalan terjadi koreksi harga di sini. Dan juga dilihat dari tren jangka panjangnya itu turun ya, otomatis kalau teman-teman
entry posisi ya di sini buat sinyal ya di sini ya harus disesuaikan dengan tren turunnya ya, nggak bisa asal-asalan oh ini nanti kalau puncaknya yang atas itu dari sini berarti dia bisa sampai area sini, nggak ya, harus kita kasih jarak lah, jarak yang tidak sama ya. Jadi kita buat targetnya itu sebelum puncak ini kayak gitu ya. Jadi poinnya buat teman-teman yang menggunakan sinyal trading ini jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Tetap teman-teman harus belajar semua mengenai trading ya, semua ilmu-ilmu baik itu teori maupun analisa dalam berupa teknikal dan fundamental ya. Semuanya harus teman-teman pelajari. Kalau teman-teman pengen belajar trading lebih advance lagi, teman-teman bisa bergabung di Gain Hunter. Pendaftarannya gratis di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oke, gitu saja teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.